suci. Nah itu jadi contoh. Lalu tak umat imam anak Imam Ahmad. Imam Ahmad ini tak boleh aja tahu aja lawan si guru kada apa, cuman si anak ini benar ya. Nah anak tahu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal lawan anak sidin. Adakah lagi anak hendak ikan takunakan lawan Imam Syafi'i dan beliau apalagi ada jawab dalam kayak abang foto beribadah semalaman sahirul layali, artinya toh meninggalkan guring malam, mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan sampean guring aja. Jadi jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Nah inilah kehebatan Imam Syafi'i. Wujud aja justru merabah, tapi kada guring. Jangan orang merabah guring, berarti ibadah untuk diri sendiri kada, ibadah untuk memecahkan masalah umat Islam pada juga. Jadi Imam Ahmad, amun aku masuk surga sendirian. Kalau Imam Syafi'i masuk surga lawan orang banyak. Artinya menyelamatkan orang banyak. Kalau aku Imam Ahmad beribadah untuk diriku sendiri. Kalau Imam Syafi'i beribadah untuk menyelamatkan orang banyak. Nah itu jadi di sini itulah kehebatan orang-orang ahli ilmu. Walaupun kemarin di akhir umurnya kadang mengucap la ilaha illallah kemarin, cuma mau nanti ucapkan adalah satu permasalahan dari permasalahan umat Islam. Nah, lain hendak mati tanah wakaf lain dah berarti kada sampai terjual. Nah, itu mati kafir nanti ada ini kan pulang meninggal siapa sekarang kan kayak itu mulai seorang tanah wakaf berarti hendak makan. Pasal tentang kasih sayang dan nasihat, hendaklah bagi orang yang berilmu atau orang yang penyayang adalah hendaklah bagi orang yang berilmu adalah orang penyayang. Arti penyayang itu artinya melajari. Arti penyayang itu melajari. Melajari itu sesuai kemampuan orang belajar. Ada boleh melajari sesuatu yang dipaksa kan kasihan orang makanannya nih bubur dimakan baras atau nasi lambik. Orang makan nasi lambik, soal makan nasi garau. Apa yang terjadi? Akhirnya apa yang terjadi? Nah itu mengarahnya si guru itu akhirnya mau korot kawan orang yang belajar itu diitihi ujar bebuan ahli khotibu ala patrik ukulihim, berpandailah hikam dengan bahasa, berpandailah mengajarlah, menyampaikanlah dengan cara otak mereka kawa menerima. Ini syarat orang berilmu. Arti penyayang itu ya kita mengurang nih pemahamannya kada sampai jangan menggunakan itu tadi. Dan orang yang berilmu itu menjadi penasehat. Nasihat ini kena memberikan wawasan, memberikan gambaran. Ini orang yang berilmu supaya memberi gambaran ini supaya orang itu kuat semangat, supaya orang itu dia itu memberi nasihat. Tidak hasad atau iri, karena sifat hasad itu berbahaya dan tidak ada manfaat. Guru kami Syekh Islam Burhanuddin rahimahullah ta'ala berkata, anaknya orang yang alim, kebanyakan
akan menjadi alim juga. Orang alim, tapi alimnya kayak apa? Nanti kayak di atas lah. Jadi orang alim penyayang, orang alim yang menjadi penasehat, orang alim yang kada dadang dan gitu lah. Maka anaknya sedikit banyak ada yang menjadi orang alim juga. Karena guru itu selalu berharap agar murid-murid menjadi orang alim di dalam urusan agama dan urusan Al-Quran. Itu harapan si guru. Si guru, seorang ada belajar, seorang juga yang salah. Jadi guru itu dengan belajar, orang belajar itu si guru berharap orang yang belajar mau alim. Amun yang kadang mau belajar, kadang mau alim. Ada mau alim, dan itu kalau tadi karena guru itu selalu berharap agar orang yang belajar atau murid menjadi orang alim dengan syarat belajar. Kalau orang yang ada belajar apa? Dari bahasanya belajar ulang kada kawat seorang yang handaki atau menentuakan aku hendak belajar ilmu ini, kada kawat menyawa yang hendak belajar ilmu ini, ilmu itu cari gurunya. Gitu tak? Pokoknya orang belajar fikih, nah itu bang dibaca orang. Seorang anak belajar, pada hendak tuh seorang mencari ilmu lain, cari guru, mencari, membaca atau mempelajari ilmu yang lain. Itu seharusnya agar murid menjadi orang yang alim di dalam urusan agama dan urusan Al-Quran. Maka dengan berkat harapan dan kasih sayang terhadap murid tadi, si gurunya, buktinya guru itu sayang, akan belajar. Jangan suruh murid kan. Tahu tak? Ini kata anak guru, ada belajar. Kalau di rumahnya ada mama anak alim, guru mengharap murid alim. Syarat orang alim belajar. Syarat orang alim mau ada belajar tang mana alim. Rasulullah aja Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Artinya Rasulullah pun belajar lawan Jibril. Iqra, Jibril wahai Rasulullah wahai Muhammad, Iqra baca ikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, umpati kata-kataku ujar si Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ucapkanlah dengan namamu yang menciptakan segala sesuatu. Rasulullah aja tidak jadi belajar lawan Jibril. Seorang tadi pun si guru itu pasti harapan orang yang belajar itu supaya alim. Nang mulang kada alim itu seorang juga nang kada belajar. Tuh belajar ulang ada tata tertibnya. Satu, kemarin apabila belajar di rumah wajib mengulang-ulang atau membaca mutalaah. Belajar apa aja, belajar Al-Quran kah, belajar apa kah? Kenapa? Karena belajar itu waktunya sedikit. Di rumah sing banyak kan waktu kita. Kalau belajar itu paling lawasnya 5 menit, 10 menit, 15 menit, semuanya. Sehari semalaman 24 jam. Kita banyak di rumah kita banyak belajar. Kita banyak di rumah itu disuruh mengulang-ulangnya. Biar belajar juga, tapi kadang mau ulang-ulangnya. Karena mau berikit kuat kaji, apa ilmu itu berikit karena kuat dikaji. Diulang-ulang, baca di rumah. Kadang itu akhirnya ilmu itu masuk kanan keluar kiwa.
kamu tertahan tutong belajar kulit kada ingat lah, kada ingat lagi nya. Al ilmu qasaid, ilmu itu seperti binatang buruan. Al ilmu qasaid, iksir qaidaka, kuatkanlah ikatanmu terhadap buruanmu yang sudah ikam dapat. Kamu belajar kitab lah. Di mana orang belajar? Soal kitab ada. Boleh ulangi apa yang dibaca orang tak? Belajar itu adanya nyata. Ini kata boleh ke rumah kada diulang-ulangi lagi. Akhirnya ilmu yang di buku itu seperti binatang buruan nangla lapas jadinya. Ilmu itu seperti binatang buruan. Apabila kamu sudah mendapat ilmu, jaraklah ilmu binatang itu tadi kayit suyudaka. Caranya ya diulang-ulangi. Hari-hari kan zaman malam kita ulang-ulangnya. Kadang pada waktu kosong aja kan. Orang baca Al-Quran, seorang di rumah baca Yasin, di waktu membaca Yasin itu menggunakan bacaan Al-Quran tadi. Mengharap di rumah guru aja membaca, atau mengharap belajar kitab di sini aja, Mbak boleh kan baik kitabnya dibacai adalah lagi. Nah di sini ini kan ini panduan orang menuntut ilmu. Jadi seorang kawa baca ulangi di rumah, diulangi di rumah. Oh orang kayak ini terbaca. Dalam urusan agama dan Al-Quran, maka dengan berkat harapan dan kasih sayang itu tadi terhadap murid, maka anak beliau menjadi alim atau orang nambah ilmu. Jadi anak orang alim itu jadi mau alim kenapa? Karena si kuitan hakon melajari belajar mengaji. Kadada orang itu lahir dalam keadaan alim, kadada orang itu lahir dalam keadaan sugih. Kadada cuma di sini anak orang alim kebiasaan alim juga. Alimnya itu apa? Bukan karena darah, cuma yang jelas karena si kuitan mau malah mengajari orang. Dikarenakan mau mengajari orang tadi, lalu barakat mengajar tadi terturun ke anak orang alim tadi. Nah, itu maksudnya. Diceritakan bahwasanya asadar al-ajal burhan, al-ajal burhan wa hikmah, gelar-gelar sedikit menentukan waktu belajar untuk dua putranya. Si ini orang alim, Syekh Sadar al-ajal burhanul ahimmah, saking panjangnya titel kehormatan bagi Sidin. Sidin ini seorang alim besar jenazahnya. Beliau ini menentukan waktu belajar untuk dua putranya. Sidin ini ada misi anak dua ekong laki-laki. Sidin mengatur waktu untuk melajari anak Sidin yang keduanya, Hasanuddin dan Tajuddin. Ngaran anak Sidin Hasanuddin dan Tajuddin, dua-duanya. Dua anak Sidin ini Sidin melajari waktunya waktu doha. Waktu doha itu kita antara jam 9 sampai hendak zuhur, waktunya di situ tak. Dan biasanya beliau ini mengajar anak-anaknya setelah beliau mengajar murid-muridnya yang lain. Artinya mengalahkan anak ketimbang orang. Jadi untuk anak orang waktunya diulahkan Sidin pagi sebelum sholat duha. Anak-anak Sidin di anak Sidin waktunya kakak siang sedikit. Kedua anak beliau tersebut sampai dua anak Sidin ini protes lawan kuitan. Nah anaknya berduanya protes, berkata, ujarnya sesungguhnya wahai
Kuitan abahnya, kami tidak punya semangat belajar di waktu doha ini. Artinya itu di waktu jam 9, jam 10, jam 11 tuh kami gak ada semangat belajar. Kenapa? Waktu itu waktu menguap sudah. Waktu nampaknya itu nyaman benar, matahari naik sedikit, bisa permainan atau guring bubuan sampian melajari ulun. Jadi anaknya melajari kami di waktu itu kami ada semangat, kami ada dapat semangat di waktu itu belajar. Kemudian ayahnya berkata, si ayah abahnya berkata dengan penuh kasih sayang, sesungguhnya orang-orang jauh datang kepadaku. Mereka itu yang datang ini ada anak dari orang-orang besar, anak dari orang-orang terpandang, dan dari berbagai daerah datang kepada aku belajar. Kutantuakan waktu mereka di pagi hari, sedangkan kalian hendak di waktu di siang hari. Maka aku harus mendahulukan mengajar orang lain. Aku disini menghormati dahulu lawan orang lain. Barakat aku menghormati dan mendahulukan orang lain belajar lawan aku, mudah-mudahan disini barakat aku menghormati dan mengadakan waktu yang nyaman bagi orang lain. Mudah-mudahan anak-anakku jadi orang alim. Aku mengajar mereka, maka dengan berkat aku mengajari mereka, mengajari anak-anak orang itu deh. Aku aja waktu anak dialahkan. Kan Bapak Presiden, ikam tahulah Presiden. Aku ini berkorban. Kan Bapak korban, anak orang ku istimewakan, anak seorang kan ada waktunya tak. Ikam tahulah Presiden. Aku mengajari anak orang di pagi hari, otak masih nyaman itu aku korbankan supaya barakat aku memuliakan orang yang belajar dan barakat aku mengistimewakan waktu kurang belajar. Mudah-mudahan disini anakku jadi orang alim. Itu aja kuncinya. Jadi ikam ini waktunya terserah gue lagi siang kah, insya Allah jadi ikam alim aja. Nah itu aja sini terserah. Kenapa jadi alim aja? Karena Allah berjanji amun ikam memuliakan orang belajar, maka kayak itu juga hasilnya. Apabila baik-baik juga, apabila jahat juga. Nah itu tuh. Jadi malah kami tadi kedua putra beliau tadi belajarnya sudah siang, mengantuk, kepanasan, dan lain sebagainya. Sekalinya dua putra tadi dapat menandingi ilmu para ahli pengetahuan di masa itu. Padahal belajarnya sambil menguap, sambil bersandar, sambil gatah kali kate ke dalam karuan. Waktunya sudah kesiangan, tapi nyatanya di masa itu dua putra sidin ini bisa menandingi orang alim, orang ahli pengetahuan agama di masa itu. Padahal belajarnya sambil belajar sambil mehereng, sambil beriuran, belajar kesiangan. Ibadah ditanding lawan bubuhan orang alim di masa itu, ahli pengetahuan, hebat putra-putra beliau ini tadi hebat benar, hebat putra sidin pada bubuhan yang ahli ilmu di masa itu. Padahal belajarnya aja sambil cuma barakat sidin memuliakan, mengutamakan kurang belajar. Malah kan waktu anak sidin, sakanya anak sidin jadi orang alim kuno. Hendaklah bagi seorang penuntut ilmu tidak menentang
menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu, kalau menuntut ilmu jadi jangan berdebat, jangan mendebat atau berdebat umpama masalah hukum apa, berdebat umpama, karena hal itu hanya akan menyia-nyiakan waktu, menguras tenaga, membuang-buang waktu, membuang-buang energi. Dikatakan orang bahwasanya berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan dan orang jahat akan dibalas dengan kejahatan. Artinya sering kada usah bahu mengawal, kada usah adu dalil, kayaknya orang belajar masalah apa, tawasul masalah apa, tahu dalil-dalilnya, bukan tahu hafal kalau bandar. Betul-betul nyawa sesama penuntut ilmu atau lewat orang yang kada sealiran, jangan sedikit mengalih seorang, membuang waktu seorang sudah banyak tak buang sesehari selesai berparak pulau kuburan mengalihkan waktu mengalih tidak buang baik seorang pasan seorang juga waktu katanya itu Syekh Zahid Al-Arif Rakanuddin Muhammad bin Abu Bakar yang masyhur dengan panggilan Imam Jawahiru Zadah Mukti. Beliau ini Zadahul Mukti marah sidinnya. Kita sidin berkata, aku pernah dibacakan syair oleh Yusuf Al-Hamdani. Bunyi syairnya, biarkanlah apabila ada seseorang yang berbuat jahat kepada engkau, jangan kau balas atas perbuatan jahatnya. Itu maksudnya. Jadi orang buat jahatnya dibalas. Kenapa? Karena Tuhan membalas. Cukuplah apa yang dia lakukan sebagai balasan kejahatannya juga. Artinya itu karmanya ada aja. Kalau perlu seorang mesti dikata. Ia mengulang-ulangi syair ini bunyinya, jika engkau ingin membunuh seseorang karena sedih hati, untuk ingin membakar seseorang karena merasa gelisah, maka berpaculah untuk menuntut ilmu. Kalau usah jadi kamu bunuh orang atau membakar orang, cukup ikam menambahi ilmu ikam. Apabila ikam ilmu banyak biasa, karena orang yang iri akan bertambah penderitaan batinnya melihat orangnya nang dihiri ini kada tahu. Hendaklah engkau sibuk akan melakukan kebaikan dan menghindari daripada bermusuh. Jika kebaikan sudah semakin tampak di dalam diri engkau, maka kegelisahan musuh akan tertutupi oleh kebaikan engkau. Artinya orang banyak bisa ilmu nyaman. Jadi orang mana ikam lawan orang, umpama ada masalah, kalau usah apa-apa, cukup seorang menambahi ilmu seorang aja. Jadi jangan gaduhan seorang tuh paling aja tuntut ilmu sebanyak-banyaknya bagi diri seorang. Kenapa? Ilmu itu ini nama ngalahkan orang. Ilmu itu nama ngalahkan orang. Ada perlu bertampar, ada perlu bertinjak. Bangun berilmu, banyak ilmu, orang kalah sudah. Menyawa ada berilmu, biar suki. Kada kau apa-apa. Jauhilah oleh engkau permusuhan, karena permusuhan itu hanya akan memajukan engkau, akan memojokkan engkau dan membuang-buang engkau. Dan hendaklah engkau itu menahan diri dari permusuhan, lebih-lebih jika menghadapi orang-orang yang bodoh, apalagi orang yang ngawani bodoh, rugi bahu. Seorang orang pintar, seorang umpamanya pintar agama, nah itu kalau pintar, babual itu, babungol, ada seletal, ada lepal. Seorang menuntut ilmu, nama musuh kadang menuntut ilmu, nah itu nanti rugi seorang tak pintar sedikitnya ada
nang pintar bala itu kalau nanti nah lain seorang mahual kurang di atas pada seorang ilmunya wajar untung seorang ini kata seorang bahwa orang ada tapi tahu dia apa-apa juga rugi seorang rugi nanti mau kamu kawa itu nanti kuali nak ilmunya lebih tinggi pada seorang gitu kan baik jadi seorang tahu teknik-teknik ampun orang dikata nanti kuali orang sudah kata beli sembahyang juga seorang sembahyang nak ada kuali nanti mengalih rugi kada level bahwa seorang tuh hidung mancung musuh pesek ketampar saya kena rugi seorang hidung mancung patah hidung seorang musuh sudah peseknya nampak ke atas sudah lubangnya ini dia kali tampar kayak sudah nangke itu mahnya ini tampar belum maginya ya kan bentuk lagi seorang hidung mancung patah rugi maka kala itu berpikir ambil dulu cermin tabungan seorang atau tabungan musuh lah untuk masih tabungan seorang harus ada tampar pacaran seorang oke ya lah hidung patah ini kan ya hidung ini sudah kata payu juga pat nama itu aja ada payu patah nggak mungkin nggak ada payu seorang mang payu ini patah ada payu lah nah itu jadi pikiran untung ruginya ini nggak ada seorang nggak awak ya Allah hidung mancung umpama Muhammad Arab juga parbi dia itulah namanya dia juga nah bagusnya masalah dunia kayak Pak Amon ya Allah kenapa bini hidung mancung aja kan aja kata jo ya lah Pak Amon ya ini ya nah ampukannya itu lain kagak bisa ya Pak Amon enggak yang kan itu kalau jadi bawa kulit artinya bahwa seorang padang bahwa itu musuh dulu musuh itu tak mancung seorang hidung paraya seorang musuh kurang hidung pas-pasan seorang mancung harus bertampar mungkin serat patah hidung seorang atau itu bilang musuhnya dia berduit juga kalahin musuh juga ada berduit uge itulah nah bahwa ulang nanti wali itu orang sembahyang kada puasa kada belajar kada seorang belajar nih mau kada belajar rugi anak ruginya tak buang waktu kalau enceknya kada mau encek juru encek banyak kada entah yang kelasnya tukang kada mau itu guru dipikirkan seorang koyo seorang belajar seorang pintar lah yang itu belajar aja kada raba-raba tangan jalan-jalan yang itu nanti diurus lah waktu seorang masih banyak nanglayan itu aja jadi di sini menangkap apa pikir dulu nak tampar itu dulu musuh menghidung mancung seorang pada ini harus dulu gimana kalah tak atau tak pintar seorang ini kan sekolah harus kawannya rugi misalnya kan dikira otak seorang tampar orang nah itu project nah itu biasanya nanti anak jangan bahwa orang belajar itu jangan bahwa artinya belajar ini karena amun seorang nama bahwa disini belajar seorang gagah musuh pada gagah harus diwat rugi nah kecuali musuh seorang gagah pada seorang ada apa pun bertampar kata hidungnya ada apa seorang musuh hidung lama bertampar patah hidung seorang musuh seorang mama hidung 2 kali lipat panjang lah seorang 1 kali lipat aja patah hidungnya kada apa ujung armnya karena itu maunya mencari masalah cari yang lebih di atas kita jangan serong bahwa di bawah pada kita rugi nanti jika lebih-lebih jika menghadapi orang-orang yang bodoh tidak belajar seorang belajar mau walau belajar mahal ada seorang kita seorang otak normal lawan ini orang kedor nanti Nabi Isa berkata bertahanlah menghadapi ejekan orang-orang bodoh sekali saja niscaya kau akan
beruntung 10 kali. Artinya berani sudah berani nyata namanya berarti nggak kalah bang nang uyuh untungnya juga, nang sakit berpikir otaknya juga pikirannya ada karuan, nang disambat nimo uyuh ada orang bayang ibadahnya mana. Nah itu jangan bisa membawa orang bodoh manusia kawannya. Ikan untung bau ujung aja, ujungannya kan 10 kali lipat. Aku telah memperhatikan manusia dari masa ke masa, maka beliau pernah aku lihat, maka belum pernah aku melihat kecuali para pengkhianat dan para pemarah, dan belum pernah aku menghadapi masalah yang lebih besar dan lebih sukar di atasnya kecuali permusuhan dengan para laki-laki. Artinya gara-gara bahwa hukum bahujah bedalil atau kata ada dana bawaan pasal lagian petampar penungge nyalah nanti kecuali permusuhan dengan para laki-laki, dan sudah aku rasakan seluruh kepahitan disediakan, namun tidak ada yang lebih baik daripada meminta-minta. Nah, ini belum baiknya belum jangan meminta-minta kayak pangan jangan meminta. Seorang dalam keadaan menuntut ilmu itu jadi meminta-minta, apalagi sampai bersuara atau mengharap ya, apalagi melakukan dalil as-sadaqah ya Allah, sedekah ya Allah. Nah itu minta ada orang bahari sebelum membaca ayat-ayat sedekah, hadis-hadis sedekah, sahabat sanggup bersedekah sebelum bapak den. Orang balik apabila seorang guru membaca bab sedekah, sebelum membaca bab sedekah, si gurunya harus wajib bersedekah pada lo membaca sedekah 1.000 2.000 sebelum membacanya, si guru bersedekah 1.000 2.000 rupiah. Lalu pada waktu sedekahnya mengucapkan dalil-dalilnya, lalu ujung-ujungnya siapa banyak juga bersedekah maka banyak juga dapat. Apabila gonol juga seorang bersedekah sedikitan sesuai, makanya banyak buat guru-guru itu qabura maktad indallah an taqulu ma la taf'alun. Baduhulu masuk neraka ketimbang penyembah berhala. Banyak para ustaz-ustaz, banyak para ulama-ulama nah masuk neraka baduhulu ketimbang para penyembah berhala. Kenapa? Karena ini kada mengontrol lawan pamanderannya juga. Masalah sedekah diangkatnya, tapi inya kada sudah sedekah. Ada orang anak membaca bab sedekah sediakan duit dulu sebelum kita baca sedekah nanti. Duitnya batasannya siapa seorang sayang lawan duit saya itu sama sedekah 1.000 ada sayang jangan sedekahkan, 5.000 ada sayangnya disedekahkan, 100.000 antara sayang dua ada satu sudah, 500.000 1.000.000 ayo sudah itu sudah. Pokoknya kenapa seorang saya itu sedekahkan hanya boleh membaca sedekah, mengucap sedekah. Jadi kada orang menjadi seorang kan ada. Nah ini berdahulu kan kabur maktan masuk neraka berdahulu sebelum penyembah berhala. Hati-hati jadi ustaz kena teman sedekah. Akhirnya juga ustaznya kolek pegawai. Maka tahu jauh hukum hadis sudah. Ada hadis Nabi, ujar Nabi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa pahaman
tangannya, tangan di atas, ada yang sekali, tangan di bawah, kurang dua lagi bin. Ya kan guru, ini guru cek nih. Guru itu senyumnya, mas izin Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nolak, artinya masalah memberi lebih baik memberi pada memin. Nah itu maksudnya. Guru ceknya salah paham. Tangan di atas, tangan di bawah kayak apa aja, kegaruhan ada. Namun tidak ada yang paling lebih pahit lagi daripada meminta-minta dan jauhilah berprasangka buruk terhadap orang beriman, karena hal itu sumber permusuhan dan tidak halal. Yang demikian karena sabda Rasulullah SAW, sunu bil mukminina khaira, berprasangka baiklah terhadap orang beriman, berprasangka baik. Sampai kayak gini, ya tadi sangka baik, muka baik terus orang itu aja. Karena prasangka buruk itu timbul dari niat yang buruk dan daripada hati naja jahat. Berprasangka ini kan kayak ini menyangka, tapi kadang-kadang hati. Nah, lain seorang tahu, yang lain mentahu lain lagi kesannya. Umpama aja opek nih, atau cuma ngambil wakaf orang jualinya, apa jualinya. Ada orang bertakut, kamu tahu lah jadwal haji opek apa kira soal nenek. Kan ada bapak ini bagus saya, ada bapak adanya apa takut inyentuh kebiasaan kayak apa kamu kebiasaannya aku pada tahu kan cuma orang bagus aja pak ada garing jika mah ada urusan apa kena wakaf pak kamu ngaji opek itu sama makan jopang itu kada menyangka tapi menyam yang betulan enggak. Nah lain orang aku ada urus dua jopek mau kawin mencari kalian aku urusan atau kata meneliti orang bina baik-baik mendatang meneliti bina siwah juga ada apa-apa berarti 11 jual 12 jual itu jopek untuk pak anda kalian punya orang baik-baik paksa kita menangati akad supaya jangan terjerumus. Jika buruk perbuatan hamba, maka buruk pula prasangkanya, dan ia menganggap dukanya itu pasti benar, dugaannya pasti benar. Ini kan menduga-duga prasangka. Kalau melihat bedalah, orang melihat pasti tahu kalau ada prasangka nih kira-kira aja opek ada singgawiyat amas bitnya kono kana lalu jenang sekong bingung tuyul sekong halusan tuyul jin jenang sekong bilang ada menjual jin jenang warisan jenang sekong tanah wakaf jenang sekong bilang tanah masjid menyangka pada kan lihat beda kalau orang melihat tahu jadinya dikatakan kada tahu lalu timbul prasangka bininya amas kayak kerokon ini nang saya kok minta tuyul saya kok bingung jin saya kok menjual wakaf saya kok menjual tanah masjid kan mengkait itu ada duit nggak harta ada bisa gue koler hayalan anak sugih kayak aku ya udah jangan salah satunya ya tidak jadi hantu karena jadi hantu pak iblis mabisike ya iblis ikan duit ada warisan ada gawe koler jual tanah masjid jual wakaf jadi talingannya ayuhan pas orang jadi nanti jadi hantu nanti dan jika ada di malam gelap dia pun mengusir orang yang pernah dicintainya dengan kata-kata permusuhan dan jadilah dengan dia di malam gelap dalam keraguan. Karena itu sudah ada prasangka lalu kalau ada lagi kepercayaan prasangka. Jadi prasangka itu ya dari menyangka
dia ragu apakah orang itu cinta juga atau cinta kepadanya. Ini akibat sangka orang dua lagi bini masa sangka ujian lagi ini cinta juga ujian nabi ini bilang cinta juga kedua kok jinaseko sama-sama menyangka ujian lagi ini di hadapan aja baik itu kata ujian nabi ini bilang kayak tujuan mendadak malam subuhnya datang ujian lagi juga nabi ini bapak ada pengajian terus sore maghrib kulit curiga enak lah adalah pengajian sampai sore enak ada hari ke pengajian bapak ada berenang lagi kemana hari Sabtu pulang pagi kulit esok pulang kemana mengenal kawan ke pasar makanya mencari bini ada ciri-cirinya jangan asal pilih mencari bini jangan asal mencari bini. Nah, syarat-syarat mencari bini itu ada syaratnya bang apa kebinian dulu ya lah nah itu ya betul jangan strike kebinian itu syaratnya jadi buat kebinian tuh itu keimanannya artinya orang ya mau kawatir cari yang 5 waktu ada detik enggak mau amun nanggapi pada itu baguslah kalau sunat-sunatnya bisa mengaji bisa baca Quran kalau yuk lagi belajar itu kalau itu salah jadi orang anak babinya atau anak laki sama tak itu 3 bibitnya bobotnya bebetnya babat bibit bobot itu dicari di ini ngaratnya nasihat perkawinan tugas buat kawanan memberi nasihat tentang bibitnya cari bibitnya yang terbaik kalau tak ada bibit bangkok cari bangkok kalau ada bangkok super barang karena kalau super seadanya tergantung duitnya boleh aja jika anda anggap menjadi ini kayak India modal bakaminya manjara mau pas-pasan duit kedada kapital kedada hendak India bini lah nah ya ada kawan deh untuk lo ada di bawah kasar makan ikut Allah itu kalau tak hendak satu agamanya yang lah angka 2 kata-kata angka 3 keturunan angka 4 muasnya nah itu muas itu artinya mensorang kata itu dia tuh muas dah ini kada buahnya itu pembina itu muas kada jenang saya tuh macam-macam jenang sekong tidak ada ke atas sedikit lubang hidung aja terbaik kawan deh tergantung selera kan sama pada tanto lelakian kayak itu juga pembina kayak itu juga jenang sekong itu jago mas neta jenang kawan kada masuk dulu dan neta nyawa ini terbalik mata jenang sekong ada aja bujuran tuh angkanya 89 neta nyawa bandaranya menghitung 2 nafsu 89 mudah 4 neta kayak itu juga pembina ada laki ya itu gagah aja jadi bina sekong iya gagah kami pandang buat engkau buat binanya juga kan sama aja sama ada bagian itu sama bagian di toko 3 ada lagian gitu jualnya itu gagahnya itu gagahnya nasi kongkang karong berarti menolak sudah sekong nomor 2 itu mungkin ada diur sama aja ada lagian dua bagian metih sekong bagian kena nama itu lagi 10 pasti jawaban lain lah jenang sekong ada emasnya apa kulitnya terlalu putih macam-macam aja jenang sekong pulang hirak macam-macam aja dah jenang sekong ini jenang sekong marah hirak lah apa mending kau tujuh nah itu ngarannya itu kalau ngarannya cinta nanda atau rasanya muas sudah
Udah kawan kami tak balik mata lah sadang ikam di jurang dang nanti di bawah jamban udah hujan ang lalakiannya kalinya undang tak balik mata dasar nak anu jadi apa rasanya fungsinya udah nang kawan ada misalnya lain-lain bang lah nah ini belum kena tunjuk nang ini jangan kawan mantap tuh ya jangan kawan nih ya amnya anu karung baras di alar juga tapi pernah karung baras lah boleh cek karung baras tau lah itu boleh tuh artinya kayak itu boleh sehingga disini dari perbuatan dan daripada ragu ini kan orang bercinta-cintaan Allah nah bercinta-cintaan bisa juga timbul prasangka lagi lawan bini lawan laki bini namanya bina lain aksi nah itu bisa juga aja tuh aksinya pukul putih pukul dinginnya lah aduh maskara kok ini atau dicurigai itu maskara itu kan ada nyanyi lawan lagu-lagu Indianya maskara ya maskara aku juga pernah dibacakan syair masalah gara-gara para sangka nanggu berburuk sangka timbul prasangka orang bercintaan pun bisa putus menyingkirlah dari perbuatan buruk berdasarkan jangan engkau menghadapinya orang yang telah engkau perlakukan dengan baik tambahkanlah kebaikan padanya niscaya kelak engkau akan dilindungi dari tipu daya musuh engkau. Nah kayak itu menurut itu nah ada orang baik aja jangan disangka ada bang soalnya orang baik-baik aja orang baik-baik kan jangan dipulangkan pada sangka bahwa orang yang baik itu pada sangka ada baik kalau perlu misalnya orang tuh baik-baik aja kalau perlu tambahin kebaikan lawannya lagi bah apabila ditambahin kebaikan maka orang itu akan tahu jasanya ini kadang orang masih baik-baik dianggap pada bah nah namanya orang ada salah pada bah kada baik niscaya kalau engkau akan dilindungi daripada tipu daya musuh engkau. Jika engkau ditipu seseorang, maka janganlah engkau balas menipunya. Nah itu lah, menikah ditipu orang bagus, menikah menipu jangan. Itu aja kuncinya. Dan aku pernah dibacakan syair, katanya itu lah, ini syairnya bunyinya kayaknya menikah menipu orang pada bapak, menikah memunguli aja, mengkawan jangan. Orang memunguli itu bapak, urusannya. Bunyi syair lagi insiden dan aku pernah dibacakan syairnya Al-Qumid Al-Qumaidu Abi Fatah Al-Yusnati. Orang pandai itu tidak lepas dari oleh orang bodoh yang sengaja mempersulitnya. Hanya kayak ini orang pandai itu kurang pintar itu timbul karena kerencakan di pungli tahu tak? Nyawa di pungli orang sekali di pungli orang 2 kali di pungli orang 3 kali nang keempat berpikir ya Allah harus di pungli orang hari babin. Nah, orang pintar itu timbul akibat kerencakan di pungli orang. Dia memang ingin menjalimi dan mempersulit orang pandai tersebut, maka hendaklah dia orang pandai tidak membalas kejahatan itu tadi. Ikam sekali dibunguli orang Allah angka 2 dibunguli orang ini, angka 3 tahun ya ini dibungulinya ulangnya kayak kalau tak padahal jangannya hendak membalasinya membalas angka 3 lah hendak membalasinya supaya seorang membunguli ke wajah atau letak, tapi sini pandai tidak membalas kejahatan. Nah jadi cukup kejahatan hendaklah ia memilih banyak dia makanannya habis ke misal hanya cukup 2 kali kan berurusan angka 3 adalah seorang dibunguli kawan sekali juga
Itu pulang ada urusan angkat, itu pulang kawannya, dibungulinya juga, ini juga. Yang ketiga pulang, inya pulang, ini ada anu, ya, ini ada proyek, nah, ada proyek, kono hasilnya kayak apa? Sepanu, anu ada dana, ada dana, aku tahu ada dana mah. Nah ketiga nih, supaya jangan bawa beran. Nah pertama hakon, ya Allah. Yang kedua hakon juga, bolehnya juga. Yang ketiga pula ada kaitan duit, jadi kita ada usaha, imbah berannya hanya aku ada duit bisa, aku ada duit habis tuh. Jadi ada lagi jalan untuk tipu nimbong. Ini ada anu atau ya 2 kali udah menimbung oleh ada mau nih tuh boleh kan alasan panjang jangan seko usahanya kapot karena aku pangnya kan diutang orang duitnya kalau dibayar orang kayak apa aku nama balik tuh jangan kan makarannya sudah ketiga tuh saya lagi beban baru sebentar saya bakal lagi habang kayak jauh biru apa udah pada sini dosa kita ibu bapak seluruh keluarga kita diampun Allah dan mudah lagi hajat di dunia akhirat dan Allah dan mudah lagi hidup iman mati pun beserta iman dan mudah lagi di akhirat nanti dikumpulkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdaus alhamdulillah nabil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qana bi walidina wa qana bi dinna wa qana bi dinna wa qulubana bi yadika wa qana adar nusum sibana abada. Rabbana atina hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu